Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan bahas untuk XMR dan juga ZAC sesuai dengan requestan yang teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, kita akan lihat hari ini XMR ini koin privacy ya. Beli analisanya, beli untuk koin-koin privacy kayak gimana. Oke, kita akan coba lihat ya, teman-teman. Pertama adalah XMR atau Monero. Hari ini diperdagangkan di kisaran harga 2,1 juta rupiah. Market cenderung sedikit volatile. XMR ini mengalami penurunan volume perdagangan 3%, kecil ya. Nggak terlalu gimana-gimana, dan supply beredarnya saat ini adalah sekitar 18 juta koin saja. Jadi XMR dalam 1 tahun terakhir itu bergerak cukup sideways dan so far dia masih tetap sustain. Kalau opini saya melihat koin-koin privasi itu bakalan tetap ada sih ke depannya. Gimana pun juga koin-koin ini itu dirancang memang untuk yang namanya mengamankan privasi pengirim dan juga penerima. Sehingga setiap transaksi itu benar-benar kayak nggak bisa dilacak oleh orang lain, teman-teman. Cuma bisa diketahui oleh peer to peer. Jadi antara orang satu dengan orang yang lain, hanya itu yang kita bisa tahu. Begitu juga kalau teman-teman misalkan cek dia di localmonero.co. Di sini kita bisa untuk melihat seberapa apa namanya wallet-wallet mana yang melakukan transaksi, tapi kita seperti terbatas. Kita hanya bisa melihat identitasnya aja, tapi kita nggak bisa lihat detailnya. Transaksinya seperti apa, ada smart contract di dalamnya, apa yang mereka buat, itu nggak bisa kita cek. Kita cuma bisa lihat transaksi-transaksi seperti ini. Tentunya koin-koin yang private seperti ini itu nggak disenangi sama yang namanya eh, institusi yang punya kepentingan untuk mengetahui segala hal di dunia ini. Ya, karena kalau koin-koinnya privasi kayak gini, susah dikontrol, susah dilacak, teman-teman. Makanya biasanya koin-koin privasi itu diserang langsung oleh regulator. SEC baru aja meluncurkan 67 cryptocurrency yang dianggap sebagai sekuritas. Ini beritanya sangat-sangat baru. Kita juga udah ada post juga di komunitas di Telegram. Buat teman-teman yang belum join, yang mau dapat informasi-informasi terupdate dari dunia kripto, please untuk join. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Karena di sini aku banyak sharing buat news-news terbaru sama Bitcoin. Kemudian begitu juga dengan Monero, Das juga pernah kena kasus yang sama karena masalah sekuritas ya teman-teman. Ini beritanya udah lama sih, sekitar April 2018. Jadi sebulan lalu mereka juga kena masalah karena privacy, teman-teman. Ini SEC sendiri yang kejar ya. Dan masih ada beberapa koin lagi yang tentunya harus diwaspadai. Buat sekarang sih untuk ZEC atau Zcash dan juga Monero nggak ada masalah. Meskipun mereka adalah koin privasi, tapi belum ada berita yang begitu menggemparkan sehingga koin-koin privasi kembali diserang. Jadi belum ada, teman-teman. Sementara SEC baru menargetkan exchange Binance US, kemudian juga koin-koin privasinya. Kemungkinan kedepannya bakalan merambat ke dunia DeFi dan nggak menutup kemungkinan kalau koin-koin privasi juga nanti bakalan diperketat lagi. Jadi itu, dari komunitas sendiri, Monero baru aja menyelesaikan upgrade, teman-teman. Ini ada upgrade yang mereka lakukan eh terbaru ya, yang bikin mereka lebih efisien secara transaksi. Jadi lebih murah lah istilahnya, lebih murah, lebih cepat. Ya itu sih berita terbaru dari Monero, nggak terlalu gimana-gimana karena biasanya memang token-token privasi atau koin privasi itu udah berada dalam performa terbaiknya. Dan kalau di upgrade pun nggak akan terlalu banyak. Zcash diperdagangkan di kisaran 432.000 teman-teman. Ini juga koin yang kurang lebih sama proyeknya ya dengan Monero. Koin privacy di mana untuk transaksinya itu anonymous, tidak bisa terlacak, tidak bisa terdeteksi. Dia menggunakan zero knowledge proof ZK Snark yang memungkinkan node jaringan itu memverifikasi transaksi tanpa menangkap informasi sensitif apapun ya. Jadi kurang lebih sama lah kayak Monero. Nah, untuk Zcash sendiri dia punya supply maksimum sebesar 21 juta dan supply yang beredar sekarang itu sekitar 16 jutaan. Zcash ini market pasarnya makin berkurang ya, teman-teman. Beberapa exchange udah mendelisting dan kayaknya di Binance dia udah delisting deh. Oh, masih ya? Ini sih di sini datanya masih, teman-teman.
Ya itu jadi yang paling penting sih sekarang regulasi aja, regulator aja. Karena dari regulator sendiri ini udah mulai ya. Kayak contohnya dianggap sebagai anti money laundering regulator. Ini udah mengejar beberapa proyek-proyek koin yang dianggap sebagai sekuritas. Di sini tercatat namanya seperti Monero dan Zcash itu masuk dan siap untuk di-ban ke depannya di exchange besar. Itu makanya saya harus kasih tahu ke teman-teman ini udah dikasih red flags oleh regulator. Hati-hati kalau teman-teman punya koin-koin yang sifatnya seperti ini. Kalau teman-teman simpan buat invest, buat transaksi gelap mungkin di wallet ya silakan aja. Karena Monero kan tersedia nih untuk apa namanya wallet pribadinya dia sehingga teman-teman nggak akan kelacak kalau melakukan transaksi. Tapi kalau buat investasi, saya rasa melihat dari regulasi-regulasinya ini mengerikan juga. Pergerakan chart gimana? Rata-rata yang paling mengerikan sih pergerakan dari Monero. Monero meskipun masih tetap bertahan di strong support di kisaran 111 dolar, dia masih menyisakan tanda tanya arah selanjutnya. Bila mana ke depannya dia di ban ya. Ini worst case skenario ya teman-teman, skenario terburuk karena dari Monero sendiri dia bergerak di dalam sebuah descending triangle. Kalau teman-teman cek dari polanya, descending triangle pattern itu merupakan pola penurunan yang sangat-sangat ekstrim. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi seringkali pola-pola dari descending triangle ini itu mengarahkan ke fase penurunan, teman-teman. Makanya aku warning dulu ke teman-teman, ini ada worst case scenario. Tentu saja kita nggak berharap ini terjadi. Tapi andai kata terjadi, teman-teman, aku harapkan udah ready. Penurunan targetnya itu sampai ke 23 dolar saja. Dan ini sudah sangat-sangat dalam sih, masuk ke level support terbaru, teman-teman. Jadi itu, hati-hati buat Monero buat sekarang, volume perdagangannya turun di Binance, kemudian juga dari sisi smart money-nya pun juga cenderung kecil. Itu buat Monero. Ini worst case scenario ya. Tapi kalau andai kata Monero berhasil bertahan dari atas level 111 ya nggak ada masalah sih. Pergerakannya masih berpeluang untuk menguat. Apalagi kalau misalkan uh, regulator tidak menyerang privacy token. Tapi kayaknya sih bakalan diserang juga ke depannya. Sementara dari Zcash sendiri pergerakannya menuju ke area support. Sementara Zcash masih cenderung bergerak agak menurun, teman-teman. Ini masih bergerak dalam descending channel dan ekspektasinya dia bisa mantul lagi, rebound lagi setelah menyentuh level support di kisaran harga 26 dolar. Ah, gitu sih buat saya. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan kalau ada pertanyaan lain, ada konten buat dibahas, teman-teman boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja. Teman-teman jangan lupa join di komunitas kami di Telegram channel serta di grup diskusi kami. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.